Yang bertanya sebuah pertanyaan sangat menarik, yaitu ketika ada satu keluarganya yang sukses secara dunia, ya, lalu dia adalah anak Tuhan, tapi pada waktu dia menjalankan bisnisnya, yang terjadi pada dia justru adalah banyak kesulitan, banyak pergumulan, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah begini, Kak Joy, bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang yang sukses secara duniawi dan melihat kita yang hidup di dalam Tuhan justru melarat? Ya, saya kasih jawaban begini. Ya, samakan dulu apa arti kesuksesan itu. Apa parameter dan definisi kesuksesan. Kalau memang kesuksesan itu dinilai dari uang, maaf, fakta mengatakan bahwa uang bisa beli tempat tidur, nggak bisa beli tidur. Uang bisa beli obat, nggak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli rumah yang besar, tapi nggak bisa beli rasa aman. Faktanya menunjukkan demikian. Mau percaya Tuhan dan tidak percaya Tuhan, sebenarnya kita harus jujur bahwa tidak semua hal dalam dunia ini bisa dibeli dengan uang. Walaupun harus juga kita ngomong tidak naif, uang itu memberikan kemudahan. Betul nggak? Kalau punya uang kan bisa beli kelas bisnis. Kelas bisnis kan naik duluan, turun duluan. Lebih mudah dong. Ya. Tempat duduknya cuma 2, bayangin tuh. Lebar, mau selonjoran bisa. Begitu kita naik, pasti sebelahnya badannya gede kan. Langsung hitung 2 dia. Kita naro sikut aja udah nggak bisa gitu loh, udah kejepit. Ya kalau kita dapatnya di pinggir lebih enak. Kalau dapatnya di tengah, wah, jadi sandwich kita. Memberi kemudahan, yes. Yang punya uang bisa dapat fasilitas lebih banyak. Ya iyalah. Tapi tidak bisa semuanya kita pukul rata. Faktanya memang tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Makanya standar kesuksesan itu harus disamakan dahulu sebelum kita bisa melihat apa itu namanya kebahagiaan. Sebelum kita tidak memastikan apa itu standar kesuksesan, kita tidak mungkin bisa meraih apa yang kita bayangkan tentang kebahagiaan. Oleh karena itu, saudara sekalian, masuk bagian yang keempat. Perumpamaan yang terakhir adalah ketika benih itu jatuh di tanah yang subur dan berbuah banyak. Pasal 13 ayat 8. Dan memang betul, menurut ukurannya di dalam pertanian zaman itu, hasil taburan benih yang jatuh di tanah yang bagus sebenarnya bisa menghasilkan 30, 60, atau 100 kali lipat. Tapi ini bukan ukuran sebenarnya di dalam majas hiperbola. Bisa saja ini dilebih-lebihkan untuk menunjukkan bahwa hasil yang memuaskan. Ini bukan poinnya ada 30, ada 60, bukan. Tapi poinnya adalah ketika benih itu jatuh di tanah yang tepat, yang subur, maka pasti akan ada hasil dari benih yang ditaburkan tersebut. Maka pasti akan ada buahnya. Dan perubahan terhadap gambaran yang jatuh ke tanah yang subur, itu adalah perubahan di dalam hati dan pikiran. Sekali lagi ya, saudara sekalian, saya harus tekankan ini. Bukan sekedar di dalam perbuatan. Ya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, karena saya yakin orang Kristen tidak boleh bercita-cita jadi orang baik. Orang Kristen itu cita-citanya menjadi orang benar. Karena hanya orang benar yang bisa menjadi baik, tetapi orang yang baik sangat sulit untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Orang baik banyak, Robin Hood baik, ya. Kenapa dia baik? Ya itu nyolongin orang kaya punya duit, dibagiin sama orang miskin, baik. Tapi apakah itu benar? No. Nah, poin pentingnya adalah perubahan hati dan pikiran ini memang betul akan menghasilkan sebuah perubahan transformasi perilaku. Tapi jangan sampai kita terjebak di dalam sebuah pemahaman moralitas dunia. Moralitas dunia itu mengatakan begini, agama mengubah orang jahat menjadi baik, tetapi kekristenan mengubah orang yang mati menjadi hidup. Apa maksudnya yang mati jadi hidup? Ngomong tentang relasi. Maka kalau kita berubah menjadi orang yang lebih baik, tapi tidak semakin mengasihi dan mempunyai relasi dengan Tuhan, itu namanya kejahatan. Saya ulang ya, saudara sekalian, ini penting ya. Perubahan perilaku kita yang dari jahat menjadi baik, tapi tanpa dibarengi dengan relasi dan rasa kasih kita kepada Tuhan yang semakin tinggi,
perbuatan baik kita itu justru menjadi sebuah kejahatan. Loh kok bisa begitu, Pak? Ya karena perbuatan jahat yang menjadi baik tentu dengan motif. Motifnya apa? Macam-macam. Bisa dengan tuntutan sosial, bisa juga dengan tuntutan teologis. Apa itu? Semakin saya baik, saya bisa mendapatkan tempat di surga. Sama dengan siapa? Orang muda yang kaya kan? Ketika datang kepada Yesus, guru yang baik, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Yesus memberikan sebuah gambaran tentang hukum Taurat. Apa respon orang muda yang kaya itu? Dia mengatakan, sejak kecil aku sudah melakukan hal tersebut. Sejak kecil. Lalu tantangan Yesus yang terakhir adalah pergi jualah semua hartamu, bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Jadi problem orang muda yang kaya ini adalah apa? Dia orang yang baik, yes. Religius, ya. Tetapi justru religiusitas dan kebaikannya itu menjadi berhala di dalam dirinya ketika harta yang dia punya justru menjadi sebuah nilai dan identitas terhadap dirinya sendiri. Maka Yesus bicara tentang orang muda yang kaya itu bicara tentang apa sih? Relasi kok. Martin Buber, seorang sosiolog, sudah ngomong kok. I and thou, I and it. I and thou, I and it. Saya dengan Tuhan pribadi yang personal dan I and it. Itu benda mati. Kalau benda mati kita perlakukan apapun, dia tidak akan memberikan respon apa-apa. Artinya saya menjadi tuan terhadap benda tersebut. Tapi kalau I and thou, relasinya adalah otoritas mutlak terhadap dia. Dan Martin Buber justru mengatakan begini. Banyak orang Kristen yang justru mengatakan I and thou, tetapi mengganti thou itu dengan it. Tanpa dia sadari, dia ingin mengubah apapun yang menjadi kehendak Tuhan seperti yang dia inginkan. Itu sama seperti kita punya meja, pengen kita rubah menjadi kursi. Suka-suka gua dong. Dan meja ini nggak akan protes. Sama seperti kita ini punya keinginan sesuatu, dan melihat Tuhan itu seperti it. A thing. Sesuatu. Bukan a person. Bukan pribadi. Bukan. Dan kalau konteks bagian ini, perumpamaan yang terakhir digambarkan tentang benih yang jatuh, maka menghasilkan buah. Buahnya apa? Perubahan hati, transformasi pikiran. Nah, saudara sekalian, siapapun yang kita hari ini bergabung di sini, kita perlu memikirkan ulang bagian ini. Apakah di dalam antusiasme saya mengikuti firman Tuhan, belajar kebenaran firman, ikut kebaktian online, apakah ada harta yang tak lekang oleh waktu, yaitu Injil Kristus Yesus itu, yang menjadi dasar dan fokus di dalam kehidupan kita. Ini bicara apa? Bicara tentang relasi. Dan yang menarik sekali, saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan dalam perumpamaan yang lain, kalau kita lihat ayat 18, para murid itu memberikan sebuah respon sejenak. Ya, apa tadi? Ayat 11 sampai ayat 17. Ada selipan sebelum penjelasan tentang perumpamaan. Apa itu selipannya? Ayat 11. Jawab Yesus kepadamu, ini ayat 10 ya, datanglah murid-muridnya dan bertanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Ya, ini murid ngomong. Nah, ini tadi kenapa kita penting sekali untuk melihat kenapa perumpamaan perlu kita bahas. Karena respon murid-murid tanya sama Yesus, Tuhan, kenapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Dan jawaban Yesus sangat luar biasa. Apa jawaban Yesus? Bukan tentang komunikasi, bukan tentang cara metodologi sesuatu, bukan. Tapi jawab Yesus adalah, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan. Kenapa Yesus ngomong tentang perumpamaan? Itu bukan cuma sekedar supaya audiens yang ngerti lebih gampang, bukan. Tetapi Yesus mengatakan, aku berkata dalam perumpamaan, karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Bapak Ibu, apa impresi pertama waktu kita baca gini? Gini loh, jangan kasih mutiara kepada babi. Harta yang tak lekang oleh waktu itu jangan dibuang sia-sia.
Bahkan dalam beberapa komentari sangat kuat sekali di dalam bagian ini, Yesus sedang berkata tentang umat pilihan dan umat yang tidak dipilih. Kok bisa begitu? Karena Yesus mengatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Coba lihat ayat 11. Kepadamu diberi karunia. Jadi saudara sekalian, hari ini yang kita hadir dalam eksposisi ini, bahkan kepada saya, kita bisa mengerti firman Tuhan. Please, ini bukan kecermatan, kejelian, faktor intelijensia, knowledge, belajar sekolah Alkitab. No! Ini adalah karunia. Dan seharusnya setiap kali kita membaca firman dan mendapatkan sebuah bagian pesan dari Tuhan, kita harusnya menyadari bahwa itu bukan karena aku pintar. Itu bukan karena aku sekolah. No, itu karena Roh Kudus memberikan karunia kepadaku untuk mengerti firman. Injil Yohanes mengatakan, dalam Yohanes pasal 15 mengatakan tentang roh kebenaran. Saya bacakan ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima Roh Kudus dari Yesus. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa maksud dari ayat ini? Bahwa fungsi dari Roh Kudus itu yang paling utama bukan membuat orang yang sakit jadi sembuh, bukan orang yang miskin jadi kaya, bukan orang yang menyembah Tuhan bisa glosolali bahasa roh. Bukan hanya sekedar bisa melayani karena ada karunia melayani, tetapi poin penting dari bagian ini, Roh Kudus Parakletos itu ketika dia diberikan kepada orang yang percaya, Roh Kudus akan menuntun kita kepada keseluruhan kebenaran, saudara sekalian. Maka salah satu poin yang penting di dalam kita mengikut Tuhan adalah jangan dukakan Roh Kudus. Kenapa kita mendukakan Roh Kudus? Ya ini tadi, di dalam natur dirinya dia membawa kita ke dalam kebenaran, tetapi kita sendiri memberontak dan mencari kebenaran menurut versi kita sendiri. Amsal 19 ayat 27 dalam terjemahan NIV bagus sekali. Stop listening to instruction, my son, and you will stray from the words of knowledge. Ketika engkau berhenti mendengarkan perintah dan petunjuk firman Tuhan, kamu akan hilang dari pengetahuan terhadap firman Tuhan, dari pengetahuan tentang kebenaran. To understand the will of God, you have to stand under the will of God. Untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, kita harus menempatkan diri kita tunduk di bawah firman Tuhan. Dan itulah peran Roh Kudus. Makanya saya selalu mengulang, true faith always seeking understanding. Kalau kita bicara tentang bagian ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab dan merasa Anda tidak mengerti, saya bilang gini, puji Tuhan. Karena memang tidak semudah seperti yang kita pahami. Kalau kita baca langsung dapat, wah ini maksudnya begini. Saya kok nggak yakin itu adalah peran Roh Kudus. Jadi seperti paradoks. Di satu sisi kita didorong untuk mencari kebenaran, di sisi yang lain pada waktu kita melihat kebenaran, kita nggak bisa mengerti kebenaran itu kalau tidak Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa mengerti kebenaran tersebut. Tahu ya paradoks artinya? Jadi kalau ada orang begini, gue nggak mau baca, kenapa? Nggak ngerti. Menurutku itu jadi bingung gitu loh. Ya memang nggak ngerti gitu loh. Oleh karena nggak ngerti, dorongan Roh Kudus itu begitu kuat. Di dalam ketidakmengertianmu, mintalah kepada Roh Kudus supaya aku dapat mengerti kebenaran tersebut. Jadi dia nggak begini, aku nggak mau baca firman. Kenapa? Karena nggak ngerti. Susah. Ya saya mengajak kita, saudara sekalian, hari ini untuk mulai memikirkan bagian tersebut. Kalau Anda melihat dan membaca firman Tuhan tidak mengerti, puji Tuhan. Karena memang menurut Tuhan Yesus, kita bisa mengerti itu karunia. Tapi di sisi yang lain, pada waktu kita membaca dan tidak mengerti, hati kita tak pernah bisa diam
untuk terus menggali, untuk terus mencari, untuk terus haus, untuk terus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Walaupun ketika membacanya kita menjadi orang yang tidak mengerti. Nah, saya pernah ngomong sama anak pemuda begini. Pada waktu Anda baca firman Tuhan, baca gitu, terus Anda nggak mengerti, saya bilang lanjutkan saja membaca. Pasti engkau akan mengerti satu hal. Apa itu? Kesetiaan. Di tengah ketidakmengertian kita membaca, dan kita terus membacanya, pada saat yang sama, kita belajar tentang faithfulness. Dan faithfulness adalah buah dari Roh Kudus. Tapi saya amat yakin dalam fase berikutnya, Roh Kudus itu pun yang akan membawa kita ke dalam jalan ke seluruh kebenaran tersebut. Sehingga dengan cara Roh Kudus itu sendiri, kita akhirnya, walah, ini loh. Saya pernah loh membaca satu buah firman itu, nggak dapat-dapat. Nggak ngerti-ngerti maksudnya apa. Mungkin berbulan-bulan sampai tahunan. Sampai akhirnya ketemu dengan seorang dosen, mungkin pendeta, memberikan sebuah pemahaman, dan saya bersyukur karena roh kebenaran itu menuntun saya dengan caranya ketemu dengan seseorang untuk menjelaskan firman Tuhan. Bayangkan apa yang terjadi pada saya ketika saya ngomong nggak ngerti itu sudah. Mungkin saya nggak akan pernah mau mencari tahu. Dan Yesus mengutip ayat 13 dengan nubuat Yesaya. Ya. Dan inilah yang saya bilang tadi sangat kuat dengan konsep pemilihan, yaitu predestinasi. Kita tidak akan berdebat tentang hal itu ya. Tetapi kalau dikatakan ayat 16 yang dimaksud adalah mendengar, melihat secara rohani, tapi mereka tidak bisa melihat dan mendengar, berarti ada sesuatu yang salah di dalam hati mereka. Apa aplikasinya? Saudara sekalian, kalau Anda bisa mengerti firman Tuhan, bersyukur. Ini bukan karena kita pintar. Bukan karena kita ini sekolah, kita ini lebih IQ-nya di atas rata-rata. No. Kita ini bisa mengerti, kita bisa memahami. Karena kita sadar Roh Kudus memberikan penerangan, pengilhaman, pencerahan di dalam diri kita supaya kita bisa mengerti akan firman Tuhan. Kita lanjut di dalam bagian yang berikutnya. Mari kita melihat perumpamaan yang lainnya, yaitu ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah itu ya. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya. Wah, ini baik loh perumpamaan ini. Dia ngomong sama tuannya, proaktif dia. Dia bilang, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari mana lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu hamba-hamba itu berkata, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Bagus nggak? Bagus loh. Ini di luar dari job desk-nya hamba-hamba loh. Dia punya usul. Dia bilang, Tuhan, ini nggak bagus nih tanaman nih. Gue cabut ya lalangnya supaya si gandum itu bisa tumbuh dengan baik. Tapi Yesus sekali lagi membuat kontroversi di dalam perumpamaannya. Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Saudara sekalian, apa yang saya baca impresi pertama waktu saya baca? Kadang-kadang kita ini ya, gambarannya seperti hamba, tau nggak sih? Terlalu ngerecokin kehidupan dunia, sehingga kita tidak lagi melihat peran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa sih maksudnya gini loh? Kita seringkali membahas tentang apa yang terjadi dalam dunia ini, tapi kita tidak melihat bahwa ada rencana dan kehendak Tuhan yang jauh lebih penting yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, sorry to say lah. Kita ngomong dalam implikasi praktis lah. Kita ngomong tentang gambaran-gambaran yang ada dalam dunia. Internet lah, teknologi lah, ada film porno lah, ada games lah yang membuat orang kemudian bisa shifting, bisa jadi ateis, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang muncul adalah kalau Tuhan tahu bahwa semuanya itu tidak baik di dalam pertumbuhan kita, kenapa kita nggak selesaikan saja? Ya. Bapak Ibu ngerti ya maksudnya selesaikan? Gini loh, udah nggak usah pegang komputer, nggak usah pegang internet. Ya. Semuanya itu ada iblisnya, ada setannya. Terus kita ngapain? Meditasi di goa, baca firman, puasa, nyanyi, baca firman, puasa, nyanyi. Bukan begitu, justru di gambarannya adalah Yesus mengatakan jangan dicabut. Biarkanlah, nah ini kalimatnya bagus, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Nah ini tadi kerajaan surga yang akan datang.
sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, mungkin ada banyak pertanyaan, apakah ini cerita tentang akhir zaman? Saya no comment dulu sementara ini, ya, karena ini perumpamaan. Jadi kalau perumpamaan, yang kita harus lihat adalah makna intisari dari kisah ini. Nah, yang menarik adalah ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pertanyaannya, kalau tumbuh bersama, maka apa yang membedakan gandum dan lalang? Dalam terjemahan lain, dalam bahasa Inggris, lalang ini diterjemahkan sebenarnya sebagai gulma, yaitu rumput liar yang mengganggu. Dan di daerah sana, Palestina dan Syria itu seringkali memang ada. Ya. Jadi lalang dan gandum ini waktu tumbuh, akarnya tuh saling melilit. Sehingga mencabut yang satu, dan yang lain akan ikut tercabut. Kalau dicabut yang satu, yang lain akan ikut tercabut. Dan gambaran ini diberikan kepada orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus di ayat yang kedua, kalau kita melihat. Jadi Yesus ingin mengajarkan apa? Yesus mengajarkan ini, jangan pusing dengan apa yang terjadi di sekelilingmu, yang mungkin menurutmu adalah ilalang-ilalang yang harusnya di bumi hanguskan, tapi lebih banyaklah introspeksi ke dalam dirimu sendiri. Apakah engkau itu gandum atau lalang? Yesus ingin memastikan bahwa audiensnya adalah gandum. Jadi artinya apa sih? Kita jangan terlalu pusing dengan apa yang terjadi dengan orang lain, harusnya begitu gitu loh. Kita tuh seringkali banyak ngerecokin orang-orang lain di sekeliling kita, tapi lupa gitu loh, melihat diri kita sendiri sebenarnya kita ini gandum atau lalang. Dan di dalam realita hidup kita menemui banyak perilaku orang Kristen yang seperti pengikut Yesus. Apa itu? Ke gereja, persekutuan, ngasih persembahan, dan lain sebagainya. Mereka berpikir dengan semua tradisi tersebut, mereka digambarkan sebagai gandum. No. Gandum yang sesungguhnya akan teruji ketika dia itu hidup di dalam sebuah akar yang melekat kepada Tuhan. Maka ayat 27 kalau kita membaca, datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu, Tuan bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Gambaran para hamba yang bertanya kepada tuannya itu sebenarnya mengatakan bahwa bagaimana manusia itu seringkali bertanya tentang sesuatu yang tidak esensial, tetapi justru pada saat yang sama kita mengabaikan hal yang menjadi prinsip. Banyak dari kita itu banyak memikirkan tentang hal-hal bagaimana menyingkirkan lalang. Tapi justru Tuhan mengatakan biarlah bertumbuh bersama. Jadi dalam arti kata lain begini, yang lebih utama di hadapan Tuhan itu bukan apa yang terjadi di sekelilingmu, tetapi apa yang terjadi di dalam hatimu. Selama hati kita ini sungguh-sungguh mengikat, berakar kepada Tuhan, maka semua hal di sekeliling kita yang mungkin kita anggap itu adalah sebuah pelanggaran, sebuah dosa, sebuah sistem yang bejat, tidak akan membuat akar kita itu goyah, harusnya begitu. Jadi jangan memikirkan bagaimana supaya hidup ini menjadi lebih baik. Sebenarnya kita harus berpikir bagaimana hati kita menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Dan yang sangat menarik adalah kata biarkanlah ayat 30. Itu sebenarnya kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yaitu Lukas 23:34. Ketika Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka. Frasanya sama di dalam akar katanya. Biarkanlah artinya Bapa ampunilah mereka. Jadi apa yang menjadi gambaran di dalam bagian ini sebenarnya waktu biarkanlah itu? Sebenarnya Yesus ingin mengajarkan bahwa tujuan utama di dalam panggilan kita adalah bukan menghilangkan semua pelanggaran, penderitaan, kesulitan di sekeliling kita. Tujuan utama di dalam kehidupan kita adalah menggenapi rencana Allah di dalam dan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu Yesus disalibkan, dia berkata, Bapa ampunilah mereka.
Seakan-akan Tuhan itu sudah memberikan sebuah kompromitas kepada orang-orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran kepada Tuhan itu sendiri. Tapi pada waktu Tuhan itu melepaskan pengampunan kepada mereka yang justru menganiaya Tuhan Yesus, itu ibaratnya adalah ketika kita menjadi gandum dan mengatakan biarkanlah semuanya itu bertumbuh adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Selama kita melihat di sekeliling kita itu mengganggu kita, sebenarnya ada yang salah di dalam relasi kita dengan Tuhan, di dalam diri kita gitu loh. Maksudnya paham gak sih maksudnya? Tuhan kalau misalnya engkau ada ya, harusnya orang yang jahat, yang nipu, yang korupsi itu engkau bumi hanguskan. Ya. Tuhan kalau memang misalnya ada ya, harusnya Bapak itu ya, yang membuat kemacetan di Jakarta itu, yang membuat semuanya jadi gempar karena ada klaster-klaster baru. Harusnya Tuhan ambil aja dari dunia ini. Tapi dalam perumpamaan ini, misalkan Yesus sedang mengatakan begini, ampunilah mereka. Biarkanlah dia ada. What? Gak salah ya Tuhan? Aku ini gandum, lagi bergumul karena ikatan-ikatan ilalang di sekelilingku ini Tuhan. Aku ini sulit sekali untuk bertumbuh karena ikatan ini Tuhan. Angkat ilalang ini Tuhan, jangan biarkan dia ada supaya aku bisa bertumbuh. Tuhan ngomong, no, biarkanlah mereka bertumbuh bersama dengan gandum-gandum tersebut. Karena tugasmu jangan pikirkan ilalang, itu urusanku. Urusanmu adalah memikirkan bagaimana tujuan Tuhan di dalam hidupmu itu terrealisasi. Ayo dong, hari ini kita berpikir tentang diri kita dengan Tuhan. Jangan cuma sekedar sibuk dengan orang lain. Bener gak sih? Bapak Ibu paham gak sih maksudnya nih? Kan kadang kita gitu ya. Kadang kan kita meminta semua hal di dalam dunia itu menjadi lebih baik. Dan pertanyaannya seperti dituduhkan kepada Tuhan gitu loh. Tuhan, Engkau kan maha kuasa, Engkau kan maha kasih, Engkau kan maha segalanya gitu loh. Bagaimana mungkin orang-orang yang membenci aku di tengah-tengah dunia ini tidak engkau angkat langsung. Kan doanya gitu ya. Tuhan, semoga rahmat Tuhan bekerja di dalam dirinya. Panggillah dia secepat mungkin. Karena Tuhan ngomong, enggak, gue gak akan manggil dia kok. Karena urusan dia, itu urusanku. Urusanmu adalah coba introspeksi hidupmu itu sudah melakukan kehendakku atau bukan. Atau sedang mencari apa yang menjadi kesibukan sendiri. Karena itu tadi sih, kita terlalu banyak berpikir tentang apa yang sebenarnya bukan tugas kita. Bukan tugas kita gitu loh. Ya saya bukan ngomong dan menampik bahwa kita tidak perlu berdoa buat situasi kondisi yang ada gitu loh. Ya. Tapi kalau kita sampai membuat Tuhan itu sebagai terdakwa yang mengatakan dengan kekuasaan, dengan kasihnya engkau tidak melakukan apapun, dengan mencabut ilalang-ilalang di sekitar saya ini jawabannya. Yesus berkata, biarkanlah. Dalam konteks bagian lain seperti Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka, ada sebuah rekonsiliasi pengampunan. Dan hari ini Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, selama kita ini sibuk ngurusin apa yang ada di luar sehingga kita lupa apa yang ada di dalam hati kita, maka sesungguhnya kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Ya mungkin ada kebencian, mungkin ada juga kepahitan terhadap sesuatu yang dunia lakukan kepada kita. Kan ada lagunya bagus ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya sudah, waktu Tuhan lah. Waktu Tuhan gitu. Dan Tuhan mengizinkan ilalang itu akan tetap tumbuh di sekeliling kita. Tuhan akan izinkan ya rekan, partner, sahabat, siapapun dia ya yang adalah ilalang itu tetap tumbuh subur di sekeliling kita. Dan hari ini jangan cuma mikirkan apa yang terjadi di sekelilingmu. Hari ini coba pikirkan apa yang terjadi dalam hatimu. Oke, sudah jam 8 lebih 13, berarti kurang lebih sudah 1 jam. Saya berhenti dulu di sini ya. Sebenarnya ini ada, atau saya sedikit lagi ya. Ayat 31 sampai 35 ya, Pak Jaya, maaf ya, yang terakhir ya. Nah, waktu kita melihat perumpamaan tentang ragi, tadi ingat ya di depan ya, jadi ada firman, ada iman, ada ujian. Ya. Dan yang menariknya adalah ayat 31 sampai 35, firman yang adalah memberikan pertumbuhan iman itu digambarkan sebagai biji sesawi. Dan kalau kita kembali melihat dalam tradisi kuno dahulu, sesawi itu bisa menjadi pohon benih yang kecil. Bisa menjadi pohon, dalam catatan saya bisa 3 sampai 4,5 meter. Wow.
Dan biji-biji kecil ini menjadi pohon yang besar dengan dahan-dahan sehingga bisa ada burung bersarang kepadanya. Dalam gambaran perumpamaan ini, Yesus sedang mengatakan kepada kita bahwa memang betul iman itu tidak serta-merta jadi besar. Iman itu gambarannya seperti biji sesawi. Tetapi jangan lupa bahwa iman yang kecil sebiji sesawi itu bisa bertumbuh terus. Maka ini menceritakan tentang apa? Tentang dua hal. Satu, esensi tentang kemurnian benih. Kalau benih itu sungguh-sungguh jatuh di tanah yang benar, maka benih yang kecil itu akan bertumbuh. Yang kedua adalah bagaimana benih itu kemudian bertumbuh menjadi pohon yang semakin kokoh. Artinya apa? Ada progresivitas, saudara sekalian. Ada pertumbuhan. Makanya saya selalu katakan iman orang Kristen itu seperti anak kecil mengendarai sepeda roda 2. Pilihannya hanya tetap mengayuh. Begitu you berhenti, maka Anda akan jatuh. Iman kita ini hanya bisa kita nilai bahwa kita ini ada di dalam Kristus ketika iman kita terus ada progresivitas. Dan pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa iman kita bertumbuh? Jawabannya adalah ketika menghadapi ujian. Entah itu UTS, entah itu UAS. Pasti ada ujian. Dan selama kita tidak melihat dan mengevaluasi ujian-ujian tersebut, iman kita ini nggak akan bertumbuh, saudara sekalian. Ujian apa yang sedang saya hadapi hari ini? Bapak Ibu tahu? Kesabaran. Semakin saya berdoa meminta kepada Tuhan kekuatan untuk menjadi semakin sabar, Tuhan ngasih PR, Tuhan kasih ujian yang semakin jelimet. Tapi satu hal yang saya syukuri adalah apa? Saya semakin sadar saya sedang bertumbuh ini gitu loh. Saya semakin bertumbuh. Saya semakin belajar. Iya ya Tuhan, thank you loh Tuhan. Terima kasih loh Tuhan. Karena dalam bagian itulah saya semakin mempunyai kebersandaran penuh kepada Tuhan. Bisa gagal? Bisa. Bisa remedi nggak? Bisa. Dan Tuhan tuh kasih remedi terus kok. Boleh, ayo remedi lagi silakan. Ya, remedi lagi. Belajarnya lebih baik ya, jangan seperti yang dulu dong. Ya, kalau yang dulu salah 10, yang sekarang jangan salah 10 lagi dong. Salah 8 kek, salah 7 kek. Tapi ada progresivitas. Ada sebuah kenaikan. Dan pada waktu itulah kita semakin sadar iman kita ini hidup seperti biji sesawi yang menjadi pohon yang besar. Suatu kali kelak itu menjadi kokoh. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang menarik ketika biji sesawi itu menjadi pohon yang kokoh? Anda tahu apa? Orang lain akan melihat Yesus hidup di dalam hidup kita. Dan percaya atau tidak, apa yang kita jalani di dalam pertumbuhan iman akan menjadi sebuah warisan yang sangat indah. Paling tidak kepada anak-anak kita. Dan pada waktu hari kehidupan kita selesai di dunia ini, di adiasa anak kita akan bersaksi, terima kasih karena sudah kasih papa yang mencintai Tuhan. Terima kasih karena sudah kasih mama yang mencintai Tuhan. Dan legacy itu diturunkan kepada anak cucu kita. Dan ketika anak cucu kita ini bertumbuh di dalam Kristus, seperti biji sesawi yang kecil, membuat sesuatu yang kokoh terjadi. Apa itu? Gereja jadi kokoh. Betul nggak? Apa masalah kita hari ini, saudara sekalian? Generasi muda kan? Kenapa generasi muda kita menjadi loyo? Maaf, saya harus katakan, mungkin orang tuanya yang nggak menjadi saksi gitu loh. Nggak melihat sesuatu ketika dia beriman kepada Kristus. Wah, beda nih papi gua nih. Mami itu beda nih sama yang lain nih. Membuat sebuah impresi, inspirasi kepada anak-anak kita. Sehingga dia yang punya iman yang kecil, suatu kali kelak menjadi pohon yang besar. Bukan hanya dengan pemahaman firman, tapi ketika melihat sebuah ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Papa mamaku berdiri tegak. Bukan karena dia kuat dan gagah, tapi karena ada Allah Roh Kudus yang menopang kehidupan. Sehingga pada waktu ujian kehidupan datang, papa mama akan ajak anak-anak untuk berdoa. Yuk pegang tangan. Kita doa minta tolong Tuhan. Tuhan kita hidup, dia tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun situasi semakin sulit, kita percaya Tuhan pasti akan pelihara hidup kita. Dan semua pengalaman itu, ketika kita menghadapi ujian, menunjukkan iman kita itu grow, bertumbuh, terus semakin kokoh, semakin kuat. Kiranya firman Tuhan menolong kita ya. Yang kecil sebiji sesawi itulah harta yang tak lekang oleh waktu. Dan itu yang terindah yang pernah kita
dapatkan dalam hidup ini ketika Yesus Tuhan kita mati di atas kayu salib, memberikan pengharapan yang pasti dengan kubur yang kosong. Sekali lagi saya selalu mengulang, sebab Dia hidup maka aku pun akan hidup bersama dengan Dia. Mari kita berdoa.